Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-saham ini masih bisa kita pantau pada hari Selasa besok tanggal 10 Oktober tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini kita lihat chart pergerakan dari saham DMMX ya teman-teman ya. Oke, hari ini DMMX berhasil menguat 8%. Oke, penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya saham ini terpantau uptrend ya teman-teman, udah mulai naik. Oke, hari ini dia berhasil break dan close di atas area garis moving average 100 teman-teman. MA 100 ini yang awalnya merupakan area resistance, saat ini menjadi support ya teman-teman ya. Ini tentunya menarik. Oke, jadi dia udah berhasil break dan close di atas garis MA 100. Oke, jadi selama pergerakan saham di MMX ini masih mampu bertahan di atas garis MA 100, maka DMMX berpeluang akan kembali menguat dan targetnya ini masih cukup panjang, ada di area resistance di garis moving average 200 di harga kisaran 685 teman-teman ya. Oke, di area sini. Oke, ini masih cukup panjang. Ini kalau kita ukur kenaikannya dari area support ke area resistance ini masih ada sekitar 44%-an teman-teman. Artinya ini masih bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Oke, jadi kita batasi resikonya kalau misalkan dia jebol dari garis MA 100, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk DMMX. Oke, hari ini asing ada akumulasi, ada net buy. Kita lihat di broker transaksi. Oke, kalau kita lihat di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Oke, ini PG ini dia yang jualan teman-teman dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Namun kalau kita lihat berdasarkan analisa teknikal ini cukup menarik. DMMX sudah masuk di fase uptrend. Oke, itu untuk DMMX. Next, kemudian ada saham kode ENRG. Oke, ENRG hari ini berhasil menguat 6,5% ya teman-teman ya, dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, target kenaikannya kita bisa perhatikan ada garis MA20 di area harga 270. Ini merupakan area resistance yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh saham ENRG teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik, mudah-mudahan besok lancar untuk pergerakan saham energi. Kita coba cek di transaksi asing untuk energi. Oke, kalau kita lihat ini asing ada net sell ya teman-teman ya, ini dari tanggal 6 dan 9 hari ini asing jualan. Kita coba pantau di broker transaksi. Oke, kalau kita perhatikan di sini masih ada distribusi ya teman-teman ya. Ini seller ini masih dominan teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry saham energi, ini teman-teman bisa masuk, namun dengan jumlah lot yang dibatasi ya teman-teman ya, karena ini sudah mendekati area resistance di garis MA 20 teman-teman ya. Oke, ini kalau kita ukur, ini kenaikannya masih bersisa 3,6% ya teman-teman ya. Di area support yang bisa kita perhatikan di area sini, di area kisaran 256 hingga 260-an teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham energi ini masih berada di atas garis MA 200, maka energi masih berpeluang dia akan menguat. Resiko terjadi kalau misalkan dia jebol dari garis MA 200, karena kalau misalkan dia jebol dari garis MA 200, maka dia akan patah tren, dia berubah menjadi dia akan bergerak di fase downtrend ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan energi besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di garis MA 20. Oke, next kemudian ada saham ada Prim. Oke, Prim hari ini berhasil menguat 2,3%. Ini penguatan harga dari saham Prim ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Tren pergerakannya dia masih terpantau uptrend. Oke, MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham Prim ya teman-teman ya. Oke, di area sini hari ini dia sempat ada di harga tertingginya, yakni di area harga 96. Namun pada saat market close dia tutup di harga 89 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan saat ini Prim masih ada di area support di area MA5 di area harga kisaran 87 hingga 89 teman-teman ya. Oke, jadi area ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli dan targetnya di area resistance di harga kisaran 95-96 teman-teman. Oke, di area sini. Oke.
Oke, karena ini masih ada di area support maka resiko masih cukup kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia besok jebol garis MA5, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau dia jebol garis MA5, dia akan berpotensi turun atau koreksi dan dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area MA100 di area harga 83 kalau misalkan MA5 ini dijebol teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk prim. Oke, untuk prim hari ini asing ada net buy, ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya untuk asing. Kita coba cek juga di broker transaksi. Oke, di sini jelas sekali ini masih ada distribusi ya teman-teman ya untuk saham prim. Jadi tetap hati-hati teman-teman ya. Ini kalau kita lihat juga ada candle dengan ekor di atas, ini artinya prim ini masih ada tekanan jual teman-teman. Karena kita entry-nya atau masuknya masih ada di area support, maka kalau misalkan dia jebol garis MA5 kita masih bisa lepas teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham gede SGER, Seger. Oke, untuk Seger ini masih terpantau uptrend. Ini MA5 ini merupakan area support kuat ya. Ini pergerakannya kalau kita pantau ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5. Yang mana MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham Seger teman-teman. Oke, MA5 ini kuat ya teman-teman ya. Begitu harga menyentuh area MA5, ini harga cenderung tertahan dan cenderung harga dinaikkan ke atas teman-teman. Dari sini kalau kita perhatikan ada area resistance terdekat di area kisaran 2390 teman-teman ya, di area sini. Area ini berpeluang atau berpotensi akan diuji oleh saham Seger. Oke. Jadi targetnya di area harga ini teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Seger ini masih berada di atas garis MA5, maka Seger masih berpeluang dia akan menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata nantinya dia jebol garis MA5, Seger berpeluang dia akan turun atau koreksi dan akan menguji ke area support MA20 teman-teman ya. Oke. Namun kalau kita lihat pergerakan candle seperti ini dengan candle hijau pekat full hijau ya, artinya ini masih cukup menarik, masih berpeluang akan menguat. Mengingat juga kenaikan harga dari saham Seger ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini kalau kita coba cek di kita ubah ke time frame monthly, oke. Di sini Seger sudah ada di area ATH-nya teman-teman ya. Jadi kita juga harus tetap hati-hati. Karena kalau misalkan Seger ini gagal menembus area harga kisaran 2380, maka Seger berpeluang dia akan turun kembali teman. Namun sebaliknya kalau misalkan Seger berhasil break dan close di atas harga 2380, maka Seger akan mencapai ATH yang baru teman ya. Ini menarik. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Seger. Oke, ini kalau kita perhatikan Seger ini asing ada net buy, ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat juga di broker transaksi. Oke, di sini kalau broker transaksi kita lihat ini masih ada distribusi ya teman-teman ya. Ini seller masih dominan teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham gede Pegas. Oke, Pegas. Hari ini Pegas berhasil menguat 2,95% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Dia sempat ada di harga tertingginya di harga 1405, namun pada saat market close dia tutup di harga 1395 teman-teman ya. Ini kalau kita lihat Pegas ini berhasil break dan close di atas garis MA60. MA60 ini yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi area support. Nah, di sini area support ini bisa kita manfaatkan untuk entry beli di area kisaran 1390-an teman-teman, dan targetnya di sini ada area resistance di area kisaran 1420 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham Pegas teman-teman ya. Oke, di area sini. Kalau kita lihat tren pergerakan ini masih cukup menarik. Ini pergerakan saham Pegas ini sudah berhasil break dan close di atas garis MA20 dan MA200 teman. Di selama pergerakan saham Pegas ini masih berada di atas garis MA20 dan MA200, maka Pegas masih berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikannya di area harga kisaran 1420-an teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Pegas. Oke, Pegas ini asing ada net buy. Ini kalau kita lihat dari tanggal 6 dan dari tanggal 9
asing masih akumulasi ya teman-teman ya. Apalagi hari ini asing akum dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Kita coba cek di broker transaksi. Oke. Di sini jelas sekali ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini broker yang akumulasi saham bekasnya ada DR, AK, BK, RX, ZP, dan EP. Yang menarik, mudah-mudahan bekas besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance atau target di area harga kisaran 1420. Oke. Next, kemudian ada saham kode Raja. Oke, Raja. Raja hari ini berhasil menguat 3,83%. Oke. Penguatan juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, namun kita tetap waspada ya teman-teman ya. Ini masih ada area resistance di area garis EMA 200 dan EMA 20, yang mana area ini merupakan area resist yang berpotensi akan diuji oleh saham Raja teman-teman. Oke, di area sini kita lihat hari ini dia sempat menyentuh harga 965 mengenai area resistance, namun pada saat market close Raja ditutup di bawah garis MA 20 dan MA 200 di harga penetapan di 1950 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham Raja ini belum berhasil menembus area resisten di area garis MA 200 dan MA 20, maka Raja masih berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Raja, teman-teman bisa masuk namun dengan jumlah lot yang dibatasi teman-teman ya, mengingat dia sudah mendekati area resisten. Namun sebaliknya, kalau misalkan Raja berhasil ditutup di atas garis MA 200 dan MA 20, misalkan ditutup di harga 975, maka Raja berpeluang akan menguat dan targetnya di area resisten di harga kisaran 1025 hingga 1040 teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi kuncinya di area resisten, di area harga kisaran 960 hingga 970. Ini ada garis MA 20 dan MA 200 teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Raja. Oke, Raja hari ini asing ada net buy dari tanggal 6 dan tanggal 9 untuk broker transaksi. Jadi kita perhatikan di sini ada distribusi ya tentunya. Oke, jadi tetap hati-hati mengingat dia mendekati area resisten di garis MA 20 dan MA 200 tentunya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.